memiliki energi untuk mengguncang apapun. Sepakat? Mohon maaf untuk bapak-bapak aparat yang bertugas, tadi kami sedikit mencurigai bahwa adanya bapak-bapak dalam operasi penjagaan yang menurut saya sangat ketat. Saya pikir bapak-bapak sengaja menghalang-halangi aksi dan orasi kami. Ternyata saya salah paham. Mohon maaf. Dan saya mau sampaikan kepada bapak-bapak aparat, mengingat bahwa kita semua satu nasib. Kami rakyat Indonesia adalah korban koruptor. Bapak-bapak juga korban koruptor. Kita sering mendengar ada istilah oknum nakal. Semoga bapak-bapak yang di sini tidak termasuk golongan oknum nakal. Kenapa ada oknum nakal? Karena kurang sejahtera. Karena kurang sejahtera maka nakal. Kenapa kurang sejahtera? Karena ada wabah korupsi di negeri kita. Maka saya pertegas bahwa kami rakyat Indonesia dan bapak-bapak satu nasib. Mau bangsa ini sejahtera, kami rakyat Indonesia sejahtera, bapak-bapak juga sejahtera, sehingga tidak ada fenomena oknum nakal. Sama-sama kita dukung pengesahan RUU perampasan aset koruptor. Saudara-saudara, tadinya saya berpikir bahwa RUU perampasan aset koruptor ini baru muncul sekitar tahun 2010, sekitar tahun 2014-an ke sini. Ternyata ini sudah digagas oleh PPATK pada tahun 2003. RUU perampasan aset koruptor digagas oleh PPATK pada tahun 2003. Tahun 2008 masuk prolegnas pertama. Tahun 2020 masuk prolegnas kedua. Tahun 2023 masuk prolegnas prioritas. Tahun 2025 senyap. Kalau kita bertanya, jawabannya itu masuk dalam program jangka menengah. Berarti masih ada waktu istirahat untuk koruptor. Inilah hebatnya negeri kita. Rakyat kalian bisa lihat sekeliling kita. Siapa yang peduli tentang ini? Siapa yang datang? Hanya kalian yang dari daerah-daerah, dari Bandung saudara saya, dari NTB, dari Jawa Barat. Ini panggilan spiritual, fundamental masalah undang-undang ini. Tetapi Anda kalau ingin menjatuhkan seseorang, mau Anda berjuta-juta datang ke sini untuk berdemo, tetapi tanpa hasil. Tapi kalau undang-undang perampasan aset atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya katakan saat ini di sini, rakyat Indonesia bukanlah tukang demo. Tetapi sekali ini kami tidak akan pernah mundur dari gedung ini sebelum itu disahkan. Ya, betul. Ya, jadi penutup dari saya, karena masih banyak teman-teman mau berorasi, sekali lagi saya katakan, ini bukan hanya tulisan belaka undang-undang perampasan aset, tetapi ini sudah benar 20 tahun saudaraku. Maka hari ini kita tutup sahkan RUU undang-undang perampasan aset bagi koruptor, karena itu sangat merusak sendi-sendi negara. Kita benci aparat berlawanan dengan kita tidak percaya negara. Jadi jangan sampai negara ini runtuh. Maka dengan segenap jiwa raga kita, jangan kamu sia-siakan hadir saat ini di sini. Maka kita paksa Dewan kita, legislatif kita mengesahkan RUU perampasan aset agar kita gagal koruptor di negeri. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Koruptor harus dikriminalisasi. Bapak Presiden kita, Bapak Jenderal Prabowo Subianto lagi giat-giatnya untuk membasmi koruptor atau korupsi. Tapi bingung bagaimana cara mengambil harta mereka, aset mereka. Tidak ada undang-undang sebagai payung hukum
juga atau menjalankan proses hukuman sebagai seorang koruptor tanpa harus inkrah proses hukumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pembuktian terbalik berlaku bagi pejabat negara, pejabat kepolisian, pejabat kejaksaan, dan siapapun yang memiliki harta yang banyak di luar dari kewajaran. Masyarakat boleh melaporkan dan akan ditindaklanjuti untuk minta pembuktian apakah memang hartanya dari hasil kerjanya atau dari korupsi yang mencari uang negara. Seketika bisa dirampas oleh negara. Itu yang mau saya sampaikan teman-teman, betapa pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini untuk disahkan, sehingga sangat membantu pemerintah kita, Bapak Presiden kita Jenderal Prabowo Subianto, untuk mengatasi yang namanya bocor. Inilah bocornya. Korupsi Pertamina berapa triliun, PT Timah berapa triliun, ribu triliun, ratus triliun, luar biasa. Ya, jadi teman-teman sekali lagi silakan untuk menyaksikan orasinya dengan baik dan tenang, dan kita doakan semoga setelah orasi ini kita akan diterima dengan baik oleh perwakilan daripada Komisi 3 DPR RI dan kita bisa berdiri bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka, merdeka. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada Ketua. Kita ini kaum perempuan yang selalu dimarginalkan, yang selalu disusahkan. Anak sekolah, siapa yang sibuk? Kita kaum perempuan. Negara menginginkan Indonesia ini memiliki bangsa yang cerdas. Jangan ada stunting, jangan ada yang tidak sekolah, tapi kita dirugikan oleh mereka, pejabat-pejabat yang duduk di sana yang tidak peduli kepada rakyatnya. Mereka asik flexing ke luar negeri menggunakan tas branded, sepatu branded, baju branded. Mereka lupa bahwa mereka itu menggunakan uang rakyat. Mereka teriak-teriak di depan mikrofon, di depan TV, di depan seluruh media, bagaimana mereka menginginkan rakyat Indonesia sejahtera. Tapi mereka mengambil semua kesejahteraan rakyatnya. Wahai para dewan yang terhormat, wahai para gubernur yang terhormat, para kepala daerah yang terhormat, kalian diberi rakyat, kalian menggunakan uang rakyat, ribuan triliun, ratusan triliun, kalian sekat di rumah kalian sendiri. Sebegitu teganya kalian kepada rakyat kalian. Andai uang itu kalian pergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, niscaya Indonesia akan sejahtera, adil dan makmur. Di mana suara perempuan? Kita harus bangkit perjuangkan bahwa kita sebagai tonggak dan sebagai tiang negara. Mendidik anak-anak itu tugas kita sebagai ibu. Bagaimana anak-anak bangsa ini harus menjadi bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang cerdas, memiliki SDM yang kuat. Dan pemerintah harus ikut peduli kepada rakyatnya, memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Sumber daya alam kita itu sangat luar biasa. Seandainya itu tidak dipergunakan untuk segolongan orang-orang yang ada di dalam sana, yang katanya mereka wakil rakyat, yang katanya mereka adalah perwakilan rakyat, tapi mereka tidak pernah mendengarkan suara rakyat yang berteriak-teriak hati. Mereka tidak pernah mendengarkan teriakan-teriakan kami setiap hari. Mereka tidak pernah mendengarkan keluhan-keluhan kami setiap hari. Mereka asik, makan enak, pergi ke luar negeri, menggunakan uang rakyat, menggunakan pesawat jet pribadi, menggunakan mobil-mobil mewah. Sementara rakyat keadaan dalam kelaparan. Sedangkan rakyat, masyarakat menculik. Inilah
Jeritan dan suara mak-mak nanti ditanya saja. Nanti bagaimana jeritan mak-mak? Bagaimana ke depan bangsa ini kalau kita tidak lakukan hari ini? Bagaimana nasib anak cucu kita ke depan kalau bangsa ini masih dikuasai oleh oligarki dan juga para koruptor yang lebih daripada binatang. Anda yang duduk di sana di gedung parlemen, presiden, gubernur, wali kota, anggota DPR dipilih rakyat. Anda sebenarnya adalah pelayan rakyat. Anda adalah yang harus mensejahterakan rakyat. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, kalau koruptor masih bercokol di duduk bertinggi, jangan harap sila kelima akan terlaksana, kawan-kawan. Karena koruptor lebih mengerikan dari satu penyakit rabies. Koruptor memenjarakan rakyat. Anda bayangkan 1.000 triliun jalan ini bisa diaspal pakai emas, Pak. Jalan ini bisa diaspal pakai emas. Bagaimana pedagang, masyarakat, penghasilan tidak bekerja, Anda mendapatkan 10 juta per bulan. Anda bayangkan bagaimana efisiensi anggaran dari mulai presiden sampai gubernur demi mensejahterakan rakyatnya. Kita bangga dengan Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Ada tanggal 1 Mei telah mendukung RUU perampasan. Ini satu pertanda. Ini satu pertanda. Beliau meminta dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset ini. Tiada kata lain, kawan-kawan, apabila DPR buta dan tuli, maka hari ini kita katakan bubarkan DPR. Setuju? Buat apa ada wakil rakyat? Semua kekayaan, semua kesenangan dia wakili rakyat sengsara. Demikian yang bisa Abah sampaikan. Abah dari Jawa Barat mendukung teman-teman adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan berjalannya kalian ke sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.